kita tahu Nathan ini biasa digunakan oleh seorang Suns tapi ditukar dan Suns akan menggunakan Roger. Untuk kali ini Bigetron Alpha mereka masih memikirkan untuk supportnya dan di sisi lain Kaja untuk satu buah mid lane kah? Atau roamer? No, roamernya jatuh kepada seorang Kaja. Tandanya Glue yang akan berada di tengah dan lihat tosnya nggak. Malam minggu para jomblo akan ditemani oleh APL ID. Kali ini langsung ke lane of down. Onyx Esports akan mampu menahan gempuran dari tim Bigetron atau kebalikan. Dan betul sekali Opung Wawa. Kali ini Sirvitless dipercayakan untuk menjadi seorang Roger di sisi jungler Thalia. Iya, ini karena dari Sun sendiri kita tahu ya, mereka Sun seorang yang cukup hatam gitu untuk menggunakan marksman-nya. Dan di meta marksman sekarang, marksman bisa dibilang adalah kunci bagi kemenangan di Land of Dawn. Jadi Suns ditaruh di side lane, membangun sisi dari negeri, dan kita akan melihat seperti apa nanti performa dari Suns dan juga Sirvitless yang sebenarnya ya, Ranger Mas, kalau kita mengaca dari yang sebelum-sebelumnya, Sirvitless itu bermainnya tuh assassin loh, seperti Lancelot. Oke, tapi dia Roger juga emang bermain. Cuma di sisi lain yang sebenarnya aku agak pertimbangkan adalah farming mesinnya. Apakah mereka berani gitu loh untuk melakukan satu buah concern kenapa Suns harus berada di area gold lane. Cuma pemikiran aku adalah kita tahu gold lane kali ini memang lebih cepat untuk mendapatkan gold ketimbang jungler. Apalagi dengan semua drawback minion yang mereka dapatkan. Benar. Dan kalau bisa mereka dapetin satu buah outer shield turret itu lebih benar-benar cuan dibandingkan seorang jungler. Cuma posisinya kali ini retribution sangat-sangatlah penting. Dan di sisi dari Bigetron Alpha kita tahu dari para pemain Bigetron Alpha mereka ini sangatlah kuat untuk tabrak gaming Opung Wawa. Iya, dan yang apa ya? Kalau kita lihat di sini Onyx Esports mereka memilih untuk bermain sangat-sangat pasif sekali di early game karena mereka punya Valir yang otomatis gak bakal ada bantuan damage sama sekali, Ranger Mas. Yes, bakal coba ada team fight dari bottom lane. Ada satu buah Lycan Force dikeluarkan begitu saja lah. Kaye bakal menjadi pilihan dan first spot didapatkan. Satu buah pasif menyala dan bahkan satu buah orange buff membuat seorang Kaye harus tumbang sang buru dan Kiboy mendikoy permainan dari seorang Prasta juga. Satu orang Rainbow. Kali ini Kiboy berhasil kabur dari bottom lane dengan flickernya dan selamat bakal Thalia. Flick out yang luar biasa berhasil menyelamatkan nyawa seorang Kiboy. Tadinya aku kira dia bakal berkorban aja agar teman-temannya selamat, tapi ternyata enggak. Dia masih bisa selamat, begitu pula dengan ada Adrian. Flick out ke dalam turret dan membuat Ripo-nya harus mundur dan bahkan dipukul mundur oleh Boots. Dengan ada satu buah Ionic Edge, pemain dari Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati lagi. Setup ulang ditambah kali ini dari Aulusnya berusaha untuk mendapatkan purple buff-nya terlebih dahulu. Tapi Suns di sisi bottom lane dia benar-benar di babysit banget oleh Kiboy, Ranger Mas. Alright, dan bukan hanya itu aja di arah bottom lane. Kali ini sampai seorang Suns juga sekawal Kiboy dan bahkan dari sisi lain dari seorang Bransai juga bakal di cover sama seorang KYE. Meanwhile, KYE masih level 3 dan level 4 nanti sangatlah berhati-hati. Ingat tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari defense judgment. Pergerakan dari pasif kedua belah tim membuat tempo permainan setelah berubahnya patch berbeda jauh. Karena kita bisa lihat Bigetron yang agresif, bahkan Onyx yang biasanya agresif kali ini tempo di menit yang ketiga hanya mendapatkan satu buah point kill. Dari arah top lane, Push bakal coba untuk ganggu pergerakan dari seorang botol. Ripo bakal coba untuk membantu bergerak dan bahkan masih ada Cyclone Eye. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, memilih untuk mendapatkan satu buah wave minion di arah top lane dan Push coba untuk mengganggu dari seorang botol. Aulus Racing. Walaupun dia belum memiliki damage yang maksimal, tapi dia cukup sakit dan bahkan di arah bottom lane. Satu poin telah diamankan, Sirvitless gak bisa berdaya, gak bisa masuk dengan Lycan Bounce dan bahkan masih charge telah dikeluarkan dan tidak berhasil mendapatkan apapun Thalia. Yes, belum mendapatkan punishment karena teman-teman dari Onyx dan bahkan KYY-nya menunggu untuk menjadikan target siapa yang bisa ditarik dengan ada satu buah Divine Judgment, tapi nggak ada target yang optimal. Bahkan Service Lens-nya mundur, semuanya mundur, dan Brans dan juga KYY mereka harus lebih berhati-hati lagi. Mulai dicicil karena seorang Kiboy dipantau aja keberadaannya oleh KYY, tapi belum ada pergerakan atau aksi penculikan dari KYY sendiri. Sementara Rainbow coba untuk melakukan zoning juga. Ini kalau aku lihat ya, dari Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha, mereka benar-benar pengen ngedrag ini ke arah mid game to late game, Ranger Mas. Alright, tapi ternyata Tartar berhasil diamankan dengan retribusi yang luar biasa baik. Tapi lihat Rian tertangkap oleh seorang Rainbow, bakal coba ditarik ke arah belakang, gak berhasil. Service Lens, gak punya mana. Rainbow bakal coba dikomin, terlalu keras berada di belakang sana. Tapi ternyata para pemain dari Bigetron bakal coba mundur. Ripo menang semua yang bisa diberikan. Satu hit terakhir dan
Ripo masih bertahan dengan tamusnya, menang semua damage yang diberikan dan bahkan Vengeance save the day, Thalia. Satu tetes darah terakhir tadi dari Ripo, tapi ternyata belum bisa mendapatkan satu buah poin pick off. Sementara di menit yang kelima dengan adanya network yang cukup seimbang, Om Wawa. Ya, dengan adanya Hunter Strike juga yang sudah dibuy tadi oleh Suns ya, otomatis dia bakal bisa mendapatkan movement speed juga yang jauh lebih cepat dengan akumulasinya. Sedangkan di sini untuk battle-nya dia sedang mengumpulkan tenaga dengan satu buah War Axe yang sudah dibuy out. Ini kita akan melihat item yang kedua Endless dan juga BOD bisa menjadi partnernya. Sedangkan Radiant Armor langsung dibeli juga oleh Rainbow kali ini, Ranger Mas. Alright, dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat tim Fajar bottom lane satu itu terakhir super position menancap ke arah seorang gajah, langsung hilang burungnya tak berdaya. Brans mencoba untuk memberikan spray down Kimi-nya, tapi ternyata masih berhasil menyelamatkan. Di sisi lain, Rainbow is coming. Ada para pemain dari tim Bigetron Alpha, 3 orang sudah berkumpul. Tentunya kali ini Brans lebih pede untuk dapetin poin atas Onyx Esports, Thalia. Yes, dimana kali ini dari Onyx juga Sirvit Lance-nya masih menjadi farming machine. Dia mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi kenangan, pundi-pundi goldnya dan Rainbow. Di sisi lain, mencoba untuk melakukan fast check tapi dia udah dicicil. Sedangkan di arah bottom lane Brans, lihat bagaimana damage-nya tapi langsung dibalaskan aja dengan ada Brans yang cukup sakit juga. Sementara itu Kimi-nya harus mundur. Dia sudah melihat adanya Sirvit Lance dan juga Kibo yang masih charge, sudah di pop up, belum ada Vengeance, belum ada Divine Judgment maksudnya dari seorang Kaja untuk menarik, tapi ini dia conceal dan langsung di stun aja dengan ada satu Holy Baptism, tapi ditarik dari Sirvit Lance, tertangkap 1 poin ke arah Bigetron Alpha, Ranger Mas. Keputusan yang agak sedikit greedy kita lihat dari Sirvit Lance, dia ngebuka badannya, bahkan di situ belum ada defense judgment yang sebenarnya Kaye tadi tuh nggak punya target. Kalau sadar, Kaye itu targetnya terhadap seorang Kiboy, tapi flicker telah digunakan. Satu yang terakhir dan bonfire-nya hampir saja menumbangkan seorang Kiboy, masih bertahan di bottom lane. Di sisi lain, lihat lagi dan lagi objektif game dan seorang battle dengan turtle yang diamankan. 1000 gold perbedaan membuat Bigetron benar-benar kuat. Bigetron kembali ke Bigetron yang dulu. Kali ini mereka udah mulai program to win, Opung Wawa. Iya, dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-vote game favorit kalian di snack video dan kalian mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu buah skin spesial. Dan balik lagi, memang di sini Bottle dia fokus untuk mendapatkan objektif demi objektif. Terbukti bahwa ketika satu buah turtle sedang diamankan oleh Bottle, pemain dari Onyx Esports mereka sedang fokus untuk berada di gold lane, dan itulah yang sangat memudahkan sekali objektif untuk Bigetron Alpha sekarang, Ranger Mas. Oke, kita lihat Brans bakal coba dikasih sebuah purple buff, bakal lebih struggle lagi untuk kali ini dari seorang masih Mumchas dan Kimi. Belum saja mengeluarkan spray down-nya. Di sisi lain Kiboy membuka jalannya dan bahkan Rainbow kali ini harus mundur terlebih dahulu, nggak boleh terlalu memaksakan keadaan untuk di fight, Thalia. Iya, nggak mau terlalu overcommit juga, apalagi mengaca dengan Bigetron yang saat ini sedang memimpin. Tapi lagi-lagi konsil dari KYY. Siapa yang akan menjadi target dari Divine Judgment-nya, tapi ternyata sudah langsung di-cancel dengan ada Kiboy. Sementara Rainbow mencoba untuk langsung nge-cutting aja dari arah belakang, dan satu lagi objektif taruh di arah mid lane sudah berhasil dirontokkan. Sementara Sirvit Lance berubah menjadi World of Formation dan Kiboy-nya berhasil diculik 1 poin pick off lagi. Ripo-nya kuat banget untuk menjadi sandbag bagi teman-teman dari Bigetron Alpha, dan bahkan kali ini Purple Buff menjadi incaran, ditarik dari Uranus. Satu lagi poin pick off berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Bigetron kali ini gameplay mereka benar-benar menguasai tempo permainannya, Ranger Mas. Alright, bukan hanya itu aja, lihat satu buah loncatan dari Sword Suns memaksakan keadaan, melangsungkan satu buah tipai dan flicker keluarkan. Gak berhasil mendapatkan apapun dan Brans masih coba memberikan spray down. Tembakan peringatan untuk tim Onyx Esports agar tidak masuk ke arah belakang, agar tidak bisa memberikan satu buah invasi, karena lihat dari top lane sana. Bottle dengan Aulus Racing mencoba untuk mendapatkan turtle-nya again and again. Perbandingan gold menjadi lebih jauh, 4.000 gold di menit yang ke-9. Ini bukan hal yang baik untuk Onyx Esports tentunya, Opung Wawa. Iya, ini penampilan dari Bigetron Alpha luar biasanya adalah mereka selalu bisa untuk mengkotakkan pemain-pemain dari Onyx. Dan kita bisa melihat bagaimana Drian dengan Valirnya, dengan hanya mengandalkan Searing Torrent tidaklah cukup. Meskipun dari Bigetron Alpha mereka punya 3 hero yang bisa menabrak sekaligus. Di belakangnya di cover oleh Kimi. Ini dia Kimi dari Brans dengan energy transformation-nya, damage-nya itu gede banget, dan akan ada surprise sebentar lagi, Ranger Mas.
Alright. Dari bottom lane, Rainbow coba untuk masuk tim fight. Dari Torrent dikeluarkan, stun berhasil mengenai seorang KYE, gak berhasil masuk dengan Defense Judgment-nya. Freydon untuk memukul mundur tim Onyx gak bisa masuk. Bahkan Bigetron Alpha di cover oleh Brans. Brans yang biasa di cover, tapi kali ini pas Pam Brans yang di cover oleh Brans-nya itu sendiri. Botol melakukan split push, coba mendapatkan objektif di arah top lane depan sana. Cherustin telah dikeluarkan, Ripon telah di garis depan, Defense Judgment telah dikokang dan bahkan berhasil berhentikan pergerakannya. Oh my god, Aulus Racing berhasil mendapatkan satu poin tambah di depan sana. Botol dapat distribusi dengan cukup baik. Satu ditukar satu, pertukaran tidak cukup adil dengan Sylphid Lens yang harus tumbang di arah jungle. Sudah kehilangan satu buah jungle dari Onyx Esports dan bahkan lihat dari sisi objektifnya juga. Onyx Esports kali ini benar-benar dirontokin, mencoba untuk di strip out dan bahkan Boots-nya gak bisa berbuat banyak berhadapan dengan 1v1 situation dengan ada battle. Dia harus mengalah, dia harus kembali ke belakang tidak seperti Boots yang biasanya ketika menggunakan Uran. Biasanya dia over banget untuk PD, untuk ke depan, jungle, untuk berusaha invade. Tapi ini enggak, dan ini dia replaynya. Dimana ketika kajanya berhasil ditumbangkan, tapi dibalaskan dengan adanya Roger Om Wawa. Ya dengan masuknya juga dari belakang battle, Aulusnya enak banget. Dia tinggal masuk dengan power X-nya untuk memberikan damage yang luar biasa besar. Jadi Bigetron Alpha mereka harus bisa ditumbangkan. Ini satu Kimi, yang kedua itu baru Aulus. Oke, flicker seri Torrent gak kena, tapi Kimoy lihat komit semua karena Brans dan bahkan Sylphid Lens yang hampir tertangkap begitu saja. Botol, Aulus mencoba untuk memukul mundur, tapi di sisi lain dari seorang Boots mencoba untuk bertahan, gak bisa. Satu yang terakhir, gak ada defense judgment. Petir bukan sembarang petir dari seorang KYE yang membuat para pemain dari tim Onyx harus tumbang. Sebuah invasi, semua komit terhadap seorang Brans, tapi Brans masih punya flicker. Dan bahkan dari seorang Kimoy pun terlalu offside. Terlalu jauh ke arah backline dari tim Bigetron. Dan ingat, Kimoy ini roamer, dia nggak memiliki damage. Dan Brans walaupun lembut, tapi dia masih punya defense untuk menahan damage dari seorang Kimoy Thalia. Iya, dan bahkan real time probability by Samsung Galaxy A series 65% di tangan Bigetron Alpha. Apakah patch yang sekarang ini dengan gameplay Bigetron Alpha ini benar-benar membuahkan hasil yang sangat amat bagus? Karena melihat dari kemarin mereka berhasil menumbangkan Alter Ego dan sekarang bisa untuk membuat Onyx Esports di menit yang ke-12 benar-benar terpressure. Ini bisa menjadi titik cerah bagi mereka, Om Wawa. Ya dengan adanya Blade Armor juga yang tadinya sudah di-buy oleh Glue, berarti oleh Rainbow ini akan lebih membuat dia sangat sustain, sangat kuat untuk menahan physical damage untuk Roger, untuk Nathan sendiri. Dan pressure-nya masuk dengan adanya Lord sekarang, Ranger Mas. Oke, Defense Judgment berhasil dapatkan seorang Drian. Sharing Torrent tidak bisa keluar, tapi Drian di depan sana harus tumbang. Meanwhile dari top lane ada Bapak Lord yang terhormat bakal coba masuk. Para pemain dari tim Bigetron 3 lane mendorong secara bersama-sama. Masih bisa dengan retribution, masih di sana satu buah Spaydown dikeluarkan begitu saja. Boots mencoba untuk bertahan, satu buah Venture dan bahkan Ripo menahan semua damage yang diberikan. Aulus di depan sana, damage dari super position terlalu sakit, tapi di sisi lain lihat. Satu orang Sasaru hilang dengan satu maksimum dengan kali 6-nya. Bahkan Freydon telah dikeluarkan begitu saja. Kali ini seorang Brans masih coba untuk menahan posisi, mencoba menunjukkan seorang Drian. Sharing Torrent hanya untuk bisa menahan saja, gak bisa numpangin maksimum chance. Again and again, Brans berhasil mendapatkan 2 menuju ke arah base-nya, gak bisa bertahan. Objektif game telah dilakukan dan this is it. Onyx Esports kehilangan game yang pertama. Onyx Esports berhasil ditumbangkan oleh Bigetron Alpha setelah kemarin Bigetron Alpha berhasil menerima kemenangan 2-0 atas Alter Ego dan sekarang mereka